Shalom, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Leoni Prameswari. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menaburkan kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian, puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rut pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8b menjadi nas pembimbing kita, demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa secara berbalasan dan bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara, hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Marilah kita mengaku dosa bersama-sama. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Betapa hina
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Daniel pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 sampai 10 yang menyatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Bersama dengan keluarga kami berhimpun di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mendengar dan melakukannya di dalam hari-hari yang senantiasa Engkau percayakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan di jalan pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mengawali firman Tuhan pada pagi ini,
saya ingin menyanyikan sedikit saja penggalan lirik lagu sebuah original soundtrack dari film kartun yang sangat terkenal. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagunya, kita nyanyi bersama-sama ya. Saya di sini, Bapak Ibu mengikuti di rumah. Begini kira-kira lagunya. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together live within my heart. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak lagu itu? Itu merupakan original soundtrack dari film kartun terkenal Toy Story yang seri yang kedua yang tayang sekitar tahun 99. Ya, memang sudah sangat lama sekali, namun kemudian lagu ini menjadi viral lagi di tahun 2020, menjadi booming lagi di tahun ini karena lagu ini muncul di dalam aplikasi TikTok. Bapak Ibu tahu aplikasi TikTok? Aplikasi yang saat ini terkenal, viral di tahun 2020 ini, di mana di dalam aplikasi tersebut kita bisa buat gerakan, kemudian diiringin lagu, dan lagu inilah yang menjadi salah satu favorit dari para pengguna aplikasi TikTok. Tapi saya tidak memakai atau tidak mempunyai aplikasi TikTok ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan penggalan atau terjemahan dari lirik lagu ini, itu sesungguhnya ketika saya mendengar kembali, saya memperhatikan kembali liriknya, lirik dari lagu ini saya rasa mewakili perasaan semua orang di dunia. Liriknya, terjemahan liriknya kira-kira begini. Saat seseorang mencintaiku, semuanya indah. Setiap jam yang kita habiskan bersama, hidup dalam hatiku. Nah, adakah di antara kita, di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tidak ingin dicintai? Saya rasa tidak ada, bukan? Semua orang ingin dicintai. Dengan cinta segalanya terasa indah. Dan setiap hal yang kita habiskan bersama dengan orang yang kita cintai itu akan senantiasa hidup di dalam hati kita. Dan sudah tentu itu akan mewarnai hari-hari kita. Nah, ada yang bilang jatuh cinta itu rasanya nano-nano, bergudang rasa ya. Dan juga ada yang bilang bahwa orang yang jatuh cinta itu kayak orang gila. Senyum-senyum sendiri, terus juga hatinya berbunga-bunga. Bagaimana mungkin ya Bapak Ibu hati bisa berbunga-bunga? Memangnya di dalam hati kita ada tanah, ada pupuk untuk membuat bunga itu bermekaran? Kan tidak juga. Namun hanya orang yang jatuh cinta yang bisa mengerti semuanya itu. Dan sudah pasti bagi orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang mencintai atau orang yang dicintai, di situ sudah tentu ada yang namanya harapan. Harapan untuk bisa hidup bersama, harapan untuk bisa berjuang bersama, dan juga harapan untuk bisa melewati bersama segala tantangan dan rintangan. Dan harapan itu terasa kuat mewarnai diri orang-orang yang sedang ada di dalam kasih atau di dalam cinta tersebut. Nah, kisah bacaan kita pada pagi hari ini berkisah tentang cinta kasih yang menumbuhkan harapan kuat tersebut yang akan kita dapatkan dari kisah Naomi beserta dengan kedua menantunya, Oprah dan juga Ruth, dan lebih terkhusus bagi menantu Naomi yang bernama Ruth. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini bermula ketika sebuah keluarga itu harus pindah dari Bethlehem kemudian menuju ke daerah Moab. Mengapa mereka harus pindah? Karena di Bethlehem terjadi bencana kelaparan yang hebat, yang ya tidak ada lagi makanan di sana dan mengharuskan keluarga ini untuk pindah ke daerah lain agar bisa melanjutkan hidup mendapatkan makanan, dan mereka memilih Moab. Keluarga ini adalah keluarga Elimelek, suami daripada Naomi, beserta dengan kedua anak laki-laki mereka, Mahlon dan juga Kileon. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa nama Bethlehem sendiri itu di dalam bahasa aslinya berarti rumah roti. Mengapa disebut demikian? Karena Bethlehem itu terletak di daerah yang paling subur di Israel, yakni di lembah Sungai Yordan. Dan daerah ini adalah tempat penghasil gandum terbesar yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Dan jikalau dikatakan bahwa di Bethlehem terjadi bencana kelaparan, tentu kita bisa membayangkan
bagaimana dahsyat dan hebatnya bencana tersebut, karena bagaimana mungkin rumah roti atau bisa dikatakan pabrik roti, penghasil utama untuk membuat roti bisa kehabisan bahan baku karena kelaparan. Tentu dari hal ini kita bisa bayangkan bagaimana hebat dan dahsyatnya bencana kelaparan yang terjadi di Bethlehem sampai membuat keluarga Elimelek harus pergi ke Moab dan menetap di sana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kemudian karena bencana ini Elimelek beserta keluarganya pindah ke Moab, dan menurut ayat bacaan kita tadi, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, anak-anak Naomi kemudian menikahi perempuan Moab dan juga mengambil mereka sebagai istri mereka masing-masing. Jadi Mahlon dan Kilion keduanya memperistri perempuan-perempuan Moab. Mahlon memperistri Opra dan juga Kilion memperistri Rut. Dan di sanalah mereka tinggal dan mereka bermaksud atau memiliki harapan untuk di Moab ini mereka bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Ternyata apa yang mereka rencanakan, apa yang menjadi harapan mereka, kenyataannya keadaan yang terjadi adalah terbalik. Naomi, Rut dan juga Opra harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Elimelek meninggal terlebih dahulu di tanah rantau, disusul kemudian oleh kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan sepeninggal mereka tentu menimbulkan kedukaan yang amat mendalam bagi ketiga perempuan ini. Menimbulkan kebingungan yang luar biasa untuk bagaimana bisa melanjutkan hidup tanpa seorang laki-laki pun di dalam keluarga mereka. Kita tahu bersama, laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga, kepala keluarga. Dan pada masa itu bagi orang Yahudi, kita tahu garis keturunan laki-laki itu dinomorsatukan, dan kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa Rut dan juga Opra ini tidak memiliki anak. Jadi Naomi ini belum mempunyai cucu. Dan ketiga perempuan ini harus kehilangan orang-orang yang mereka sangat kasihi. Dan kemudian diceritakan di ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan ayat yang ke-6 bagian yang B, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sepeninggal daripada laki-laki yang mereka kasihi ini, diceritakan bahwa Naomi di Moab, masih di Moab, mendengar berita bahwa Tuhan sudah memulihkan keadaan umat di Bethlehem. Untuk itu Naomi pun memiliki rencana untuk kembali pulang ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Ia segera berkemas, demikian juga dengan Opra dan Naomi, Opra dan Rut maksud saya. Kedua anak mantu ini diajak serta oleh Naomi untuk pergi ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Namun diceritakan di tengah perjalanan Naomi berubah pikiran. Naomi memiliki pemikiran sendiri yang menurut Naomi inilah yang terbaik. Naomi mau anak-anak mantunya ini untuk tidak mengikutinya pulang ke Bethlehem, namun kembali ke Moab dan membentuk keluarga yang baru. Naomi menyadari bahwa kedua anak mantunya ini masih sangat muda dan memungkinkan untuk bisa membentuk keluarga baru lagi, menikah di tanah Moab bersama dengan mungkin orang Moab, memiliki anak dan lain sebagainya, memulai kehidupan yang baru lah. Naomi atas dasar kasih yang luar biasa kepada kedua anak mantunya ini, ia tidak mau kedua anak mantunya ini mengikut Naomi ke Bethlehem. Karena Naomi pun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Naomi tidak bisa menjamin kehidupan mereka ke depan. Sehingga itulah yang menjadi keputusan Naomi. Naomi meminta mereka semua untuk kembali ke Moab. Apa yang terjadi selanjutnya? Diceritakan terjadi percakapan yang mungkin sedikit alot, karena Naomi menyuruh anak mantunya pergi, namun anak mantunya tidak mau, lalu kemudian menangislah mereka bersama-sama, terjadi tangis-tangisan di situ. Namun pada akhirnya dikisahkan bahwa di ayat 14 bacaan kita, Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi pada akhirnya Orpa pulang kembali ke Moab,
mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu mertuanya. Sementara Rut tetap pada pendiriannya untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya, kembali pulang ke Bethlehem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Naomi kita tahu bersama kalau kita mau membaca sampai di ayat yang bagian bawah, Naomi pernah mengatakan ketika ia sampai di Bethlehem dan orang-orang melihat bahwa Naomi pulang, Naomi mengatakan bahwa jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara, karena itulah yang terjadi padaku. Mara artinya pahit. Mengapa Naomi berkata demikian kepada orang-orang dan juga menyatakan dirinya bukan lagi sebagai Naomi namun sebagai Mara? Karena ia merasa kepahitan hidup yang saat ini terjadi di dalam kehidupannya. Ditinggal suami, ditinggal anak-anak, ia tidak tahu lagi harus bagaimana di dalam kehidupan ke depannya. Hidup Naomi saat itu terasa amat menyedihkan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-16, menantunya yang bernama Rut ini kemudian menumbuhkan sebuah harapan yang besar. Tidak hanya bagi Rut sendiri, namun juga bagi Naomi. Mari kita lihat sedikit, kita lewat dari bacaan kita lihat ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu merupakan pernyataan Rut yang luar biasa, menumbuhkan harapan seketika di dalam diri Naomi. Dan pernyataan Rut ini kemudian menyadarkan Naomi, Bapak Ibu, bahwa ternyata masih ada harapan untuk mereka berdua menjalani hidup yang baik ke depannya. Keputusan Rut untuk mengikuti ibu mertuanya adalah wujud kesetiaan, wujud cinta kasih dan hormat kepada ibu mertuanya serta sebuah komitmen iman. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah komitmen. Rut meninggalkan Moab, Rut kemudian meninggalkan tanah kelahirannya dan juga meninggalkan keluarganya di Moab untuk berkomitmen mengikuti Naomi dan juga mengikuti Tuhan serta bangsa Naomi. Dan di dalam komitmen iman yang diawali dengan kasih itulah yang kemudian membuahkan harapan. Tidak hanya bagi Rut sekali lagi, namun terlebih khusus juga bagi Naomi. Sehingga apa akhir daripada kisah ini? Kita sudah tahu bahwa kisah ini berakhir bahagia, happy ending. Ya, kita tahu pada akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem mengajak Rut, dan kita tahu juga bahwa Rut nantinya akan menikah dengan Boas, kemudian melahirkan anak yang bernama Obed. Obed kemudian memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, dan dari keturunan Daud inilah nantinya Yesus Kristus Juru Selamat dunia akan dilahirkan. Luar biasa bukan? Kisah seorang Rut yang adalah perempuan Moab, yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, namun karena wujud cinta kasihnya kepada ibu mertua, ia mengikuti ibu mertuanya pulang ke Bethlehem, ia mengikuti Tuhan dari ibu mertuanya. Dan luar biasa, kehidupan Naomi beserta dengan Rut diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kira-kira catatan perenungan untuk kita bisa ambil dari kisah ini? Dan kita jadikan pengingat untuk kita menjalani hari-hari kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ada satu hal yang dimiliki Rut yang menopang dan membuatnya bertahan, bahkan menumbuhkan harapan Naomi mertuanya. Walaupun harus melalui proses yang tidak bisa dikatakan mudah. Namun pada akhirnya memiliki akhir kisah yang bahagia. Apa itu? Kasih. Karena Rut begitu mengasihi Naomi dan kasih itu tidak lekang oleh waktu. Tidak juga kemudian terpengaruh oleh apapun juga, bahkan oleh kematian Kilion suaminya. Rut tetap sangat mengasihi Naomi, dan karena kasih itu ia harus membayar harga yang mahal. Ia kemudian harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya. Itu semua kemudian kasih dari kasih yang luar biasa itu kemudian membuahkan sebuah komitmen.
Dan dari komitmen itu membuahkan harapan. Harapan yang besar bagi kehidupan mereka berdua di masa yang mendatang. Ruth memiliki komitmen untuk mengikuti Allah dan bangsa dari mertuanya. Ia tidak peduli walau ia harus membayar harga yang mahal. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bayangkan sejenak kalau kita menjadi Ruth. Sebagai manusia biasa, ketika kita menghadapi situasi pelik ini, ditinggal oleh suami terkasih dan juga belum memiliki anak, apa yang Ruth pikirkan saat itu? Pasti sebagai manusia biasa, ia sungguh bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi di dalam kehidupanku? Apa yang harus kemudian aku lakukan tanpa suami dan juga tanpa anak? Ada begitu banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya sebagai bentuk protesnya terhadap kehidupan yang harus ia alami. Namun, apa Ruth mengikuti keinginan hati atau keinginan dagingnya sebagai manusia? Kita tahu jawabannya adalah tidak. Kasih dan komitmen yang ia milikilah yang membuatnya mampu bertahan dan mampu menumbuhkan harapan Naomi yang sempat mati. Naomi yang awalnya menganggap dirinya itu marah, pahit, kemudian memiliki akhir kisah yang bahagia, hidup bersama dengan Ruth, hidup bersama dengan Boaz, dan memiliki akhir yang luar biasa happy ending. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti ingin dikasihi, setiap kita pasti ingin dicintai. Begitu menyenangkan menjadi orang penting di dalam kehidupan banyak orang. Begitu menyenangkan menjadi orang yang dikasihi dan dicintai banyak orang. Seperti penggalan lirik lagu yang tadi di awal saya nyanyikan. Betapa indahnya apabila semua orang itu mencintaiku. Semua orang ingin dicintai, semua orang ingin dikasihi. Namun sadarkah kita, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa yang terpenting dari dicintai atau dikasihi adalah mengasihi atau mencintai. Karena dengan mengasihi itu akan ada harapan. Dengan kasih akan membuahkan komitmen dan dari itu semua akan membuahkan harapan bagi orang lain. Pertanyaannya untuk saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian refleksikan di dalam kehidupan kita adalah, sudahkah kita mengasihi banyak orang? Sudahkah kita memberikan kasih kita kepada sesama kita? Atau masihkah kita disibukkan dengan keinginan hati kita yang sibuk hanya ingin dicintai dan dikasihi tanpa mau memberikan kasih atau mengasihi orang lain? Dari kisah Naomi dan Ruth pagi ini kita mengetahui begitu besarnya buah yang dihasilkan dari mengasihi, yaitu membuahkan dan menumbuhkan harapan. Dan harapan itulah yang kemudian menjadi kekuatan untuk setiap orang mampu melewati setiap kerikil tajam atau badai di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah kita menjalani kehidupan saat ini, hidup berdampingan dengan COVID-19 yang hingga sampai saat ini belum tahu atau belum ditemukan vaksin atau obat untuk COVID-19 ini, kita diajak untuk kita bisa lebih peka melihat sekitar kita. Selain kita tetap melindungi diri dengan berbagai protokol kesehatan yang begitu rupa dibuat, kita pun juga diajak untuk tidak lupa memberikan kasih kita kepada sesama kita. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang menunjukkan gejala COVID, atau bahkan ada yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Mari kita tunjukkan kasih kita kepadanya. Jangan kemudian kita menjauh atau menunjukkan sikap-sikap yang kurang berkenan karena takut tertular. Menjaga diri itu penting, namun tidak harus menjauhi atau kemudian menimbulkan sikap-sikap yang menyakiti hati sesama kita tersebut. Tuhan pun pasti tidak menginginkan kita menjadi pribadi lepas pribadi yang seperti itu. Mari kita tetap dukung atau topang di dalam doa dan juga kita bersikap bahwa kita ini senantiasa memberikan semangat dan mendukung penuh untuk proses pemulihan sesama kita tersebut. Dengan doa dan semangat mengasihi itulah yang kemudian akan membuahkan harapan besar bagi setiap kita untuk bisa bangkit dan terbebas dari segala macam rasa sakit penyakit. Gereja adalah umat Allah. Tentu gereja harus siap untuk menjadi pionir yang mengedukasi,
Tidak hanya melalui pemberitaan firman, namun lebih daripada itu setiap umat Tuhan harus juga melakukannya melalui tutur kata dan sikap hidup kita. Sudahkah kita berlaku demikian? Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam rangka bulan Pelkes GPIB saat ini, kita juga harus tetap menjadi gereja yang selalu siap sedia memberikan kasih kita untuk mewujudkan kemandirian 292 pos Pelkes yang dimiliki oleh GPIB. Bukan hanya daya atau dana yang diperlukan, lebih daripada itu, topangan doalah yang paling penting sebagai wujud nyata dari kasih. Itulah yang harus senantiasa kita lakukan, yang harus senantiasa kita sisipkan di dalam setiap doa kita, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan hingga ke pelosok-pelosok. Selamat menebarkan cinta kasih tersebut. Selamat untuk menjadikan diri kita sungguh-sungguh menjadi pembawa cinta kasih dan damai sejahtera daripada Allah. Apakah kita mampu? Pasti mampu, karena Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna, hendaknya masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Bapa, untuk setiap kebaikan-Mu yang senantiasa nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami, terkhusus hari ini dalam keadaan yang baik dan tubuh yang sehat. Engkau perbolehkan kami untuk bisa kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Walaupun ada kerinduan untuk kami bisa menjalani ibadah seperti dulu di gedung gereja bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, namun kami tetap percaya
segera Tuhan akan pulihkan situasi ini sehingga kerinduan kami menjadi nyata. Dalam kesempatan ini, kami juga mau menaikkan syukur kami untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan senantiasa melalui sikap hidup kami, sehingga kami pun menjadi pribadi lepas pribadi yang layak disebut sebagai umat Tuhan, yang senantiasa menghadirkan cinta kasih bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini mau membawa gereja Tuhan di seluruh dunia, terkhusus GPIB yang saat ini tengah bersiap-siap untuk menyelenggarakan kembali ibadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar di dalam setiap kami mengambil keputusan untuk kapan bisa beribadah kembali di gereja, kami sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, roh hikmat, agar keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik, tidak hanya bagi jemaat Tuhan, namun juga bagi semua orang. Biarlah Tuhan, gereja Tuhan boleh menjadi pionir yang mengedukasi, agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa ditekan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau berdoa untuk setiap lembaga penelitian di seluruh dunia yang tengah bergumul memperjuangkan untuk melakukan penelitian akan vaksin maupun obat untuk COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan agar vaksin maupun obat COVID-19 ini bisa segera ditemukan dan kemudian dikembangkan dengan maksimal. Untuk pemerintah dan juga tenaga medis di dalam proses penanganan pandemik ini, Tuhan juga kiranya berkati. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesukacitaan untuk boleh terus berjuang bersama dengan kami semua, membantu sesama kami yang membutuhkan. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah memulai beraktivitas di luar rumah, untuk dapat melanjutkan pekerjaan, juga bagi seluruh elemen masyarakat yang juga sudah mulai kembali melakukan rutinitas dalam rangka new normal ini. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami semua agar senantiasa diberikan hikmat untuk kami boleh terus mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GPIB Maranatha Pangkal Pinang dan juga di Pospelkes Pelita Tempilang dan juga di Pospelkes Manunggal serta seluruh Pospelkes GPIB. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, juga yang boleh mengingat rayakan kembali ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan juga kiranya berkati dan jawab pergumulan jemaat Tuhan yang sakit dan juga yang mungkin saat ini ada di dalam kedukaan. Tuhan kiranya angkat dan buang jauh segala sakit penyakit di dalam tubuh umat-Mu, juga segala rasa sakit atas kehilangan. Tuhan mampukan kami untuk melewati setiap prosesnya dan buat kami mengerti bahwa apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap rencana Tuhan adalah baik bagi kami. Tetap ada bersama kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh melewati setiap prosesnya hanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, untuk para orang tua kekasih kami, yang di dalam kehidupan usia senja mereka mungkin saat ini merasakan kesepian. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dan ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Karena Engkau senantiasa ada dan hadir, selalu bersama-sama dengan mereka, menggenggam erat tangan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Beri mereka kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan, serta sukacita yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, Minggu 21 Juni 2020, Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Yang pertama, sesuai himbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B.
menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2020 pukul 15 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh presbiter dalam SMJ tersebut. 3. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, putra kedua Bapak S. Simanjuntak pada hari Senin 15 Juni 2020, usia bayi, wilayah pelayanan sektor 4 dan telah dimakamkan di pemakaman Kampung Jeruk. Segenap presbiter dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 4. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 5. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir. Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.